Sambillah sebutlah nama Allah, wakul biyaminik dan makanlah dengan tangan kanan, wakul dan ambillah yang dekat-dekat. Jangan layu-layu. Bener kok. Mangan niku bacaan lengseran ngoten niku. Sing begini gak ana wae bawa iki kok. Dadi nglayu-nglayu. Jadi ya toleransi lah, digilir gantian. Kalau gak ana wae dikasih sambil pengertian. Dan dulu banyak cerita kalau kadang mangan rame-rame ngoten niku disingeno dhisik wae. Nah ini yang gak boleh. Jadi Rasulullah memerintahkan ketika kita makan itu sambillah sebutlah nama Allah. Lalu makan dengan tangan kanan dan mengambil yang dekat-dekat Allah. Sunnahnya sedemikian. Jadi kita sambal. Lah niku wau. Makanya yang lain harus pengertian. Lo barang lain dikasih. Ini namanya sedekah. Dan sedekah itu bukan terus harus mengeluarkan uang, mengambilkan itu juga sedekah. Kelihatannya kok susah ya dikasih, diambilkan, itu namanya sedekah. Biasanya kumpulan itu pilih buat sing pojok. Justru yang pojok ini ganjaran ini kurang, sing dok pinggir lawang ini, sing ngelur itu yang banyak pahalanya. Lalu pada ayat yang kelima, setelah Allah menjelaskan kepada kita, lamma dzakara ta'ala ma haramahu, tatkala Allah menjelaskan apa yang diharamkan atas hamba-hambanya yang beriman dari makanan-makanan yang haram sebelumnya. Lalu di sini Allah menyebutkan wa ma ahallallahu minat thayyibat, wa ma ahallahu lahu minat thayyibat, dan Allah menghalalkan, menjelaskan tentang makanan yang baik. Dalam ayat ini, ayat yang kelima. Ayat yang keempat menerangkan tentang yang diharamkan bagi orang yang beriman. Al-yauma, pada hari ini, uhilla lakum, dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat, makanan yang baik-baik, sing enak-enak. Jadi halal juga menyehatkan badan. Jika kula jenengan sakit pilek ya aja ngombe es. Halal tapi enggak thayyibat. Ini menurut medis ya. Orang yang diabetes demikian, makanya juga diatur. Wae sembelihan kambing ngeten iki, darah tinggi aja akeh-akeh. Nah, situ dintekno nggih bleyeng sampean. Boleh makan tapi sedikit, ditambah kepingin lah. Mumpung ono ya. Nah, boleh silakan. Enak-enak no, mumpung wae riyo. Cemang niki gak ono nggih, mumpung kan enak-enak no nggih. Mumpung ono daging. Cemang nggih diatur, nek darahe rada bleyeng aja akeh-akeh. Tapi nek itu yo gak kadang lek mangan ngoten nggih, wis di lembut-lembutno nggih, wis di gamono oleh godhong isih nyelele ndok pinggire untu. Dan kare saksir juga kena-kena. Jadi enak-enak. Uhilla lakum, dihalalkan lakum bagi kalian at-thayyibat, yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yang merangsang tubuh kita. Orang Arab itu kuat-kuat, tapi kalau makannya juga demikian. Satu porsi orang Arab bisa, orang Indonesia 4 porsi. Wong gede-gede, makanya bojo situ mesti wong Arab kurang. Ono maneh sesuai dengan penghasilan ya. Penghasilan kono gede, dadi bojone yo papan. Paling pol papan gitu, gak paling titik, paling pol. Lah kalau suaminya istrinya satu, sing telu melok sapa? Makane rapine papan. Tidak semuanya sih. Semuanya. Memang kuat-kuat. Kalau panjenengan mau merasakan, mumpung ono sate ngeten iki kambing sing akeh, engko sampai lak garam terus. Garam terus sampe. Mumpung ono sate nang mengetno.
Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang-orang ahli kitab halal lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum, dan makanan sembelihan halal lahum, halal bagi mereka. Karena mereka orang ahli kitab itu masih menyebut asma Allah. Kalau menyembelih mereka masih kuat Islamnya, masih kuat ajaran barunya itu. Sampai di sini diceritakan ada seorang yang bernama Waqat sabata fis sahih, setelah disebutkan dalam kitab Sahih, an Abdullah bin Mughaffal qala, yang mengatakan, ketika yang mengikuti perang Khaybar, dia itu mendapatkan ghanimah makanan. Waqalat, lalu mengatakan Abdullah Mughaffal tadi, la uti al-yauma min hadza ahadan. La uti, makanan ini tidak akan aku berikan al-yauma, pada hari ini. Orang pasar perang bukan barang tapi makanan. La uti, aku tidak akan memberikan pada hari ini min hadza ahadan, makanan pada hari ini pada seorang dipek dewi. Ketika dia mengatakan sedemikian, waltafat, maka ia menoleh. Fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu melihat Rasulullah Bisam basama, tersenyum, buyutok. Jadi berarti kalau menurut para ulama hadis, tertawa Rasul itu bisa gimana membolehkan. Andaikan larang, tidak boleh, betul-betul dilarang. Tapi karena Rasulullah tersenyum, ini berarti membolehkan. Menurut para ulama demikian. Fastadilla bil fuqaha, maka ini menjadi dalil bagi para fuqaha, orang yang mengerti ilmu agama. Senyumnya Rasulullah ketika mendapat ghanimah berupa makanan itu dimakan diri. Senyum toh, tapi kita nggak tahu ya, Rasulullah senyum. Andaikan ada larangan, tentu Rasulullah juga melarang. Jadi dibolehkan makanan orang-orang. Beda dengan sekarang, misalkan hari rayanya orang Nasrani ketika tanggal 25 Desember misalkan, akan mereka sudah mengagungkan Tuhan mereka. Ini ketika itu Siti Aisyah radhiyallahu anha dikasih hadiah pada saat hari rayanya, itu tidak boleh menerima, mengucapkan hari rayanya. Berarti menyamakan Allah dengan Tuhan-Tuhan mereka, yang dilarang. Kita harus hati-hati, bisa memilah dan memilih mana yang kita bisa toleransi, mana yang tidak boleh. Harus tahu. Kalau kita ngawur, tentu kita salah kaprah. Karena apa? Islam itu juga mengajarkan untuk toleransi beragama. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita muhsanat, artinya wanita-wanita yang bagus, yang baik, yang akhlaknya bagus, ya. Minal mu'minat, dari orang-orang yang beriman, orang perempuan yang beriman, menjaga diri dari perbuatan maksiat, berzina. Itu dihalalkan atau dibolehkan kawin dengan orang Yahudi yang mukmin. Boleh. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahlul kitab, min qablikum, dari sebelum kalian. Bolehkan. Tapi di dalam keterangan ada sebuah ayat wala taqihul musyrikati hatta yu'min. Di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan wala taqihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga ia beriman, masuk ke dalam Islam. Jadi ke Islam dulu, harus sama-sama Islam. Kalau nggak Islam,
tidak dibolehkan. Artinya menurut keterangan tafsir di sini, ayat ini tetap dibaca, tapi maksud dengan ayat surat Al-Baqarah ayat yang ke 221. Sini kan jelas ya. Wal muhsanatu, wanita-wanita yang baik yang menjaga diri, bukan pelacur maksudnya ya. Minal mu'minati, daripada orang-orang yang beriman, orang-orang perempuan yang beriman. Wal muhsanatu, dan wanita-wanita dari orang-orang Yahudi yang bagus, yang juga tidak menjual dirinya, min qablikum, dari sebelum kalian dulunya. Lalu kalau di ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik atau sebaliknya laki-laki yang musyrik sehingga ia harus beriman dulu, mengucapkan kalimat syahadat. Mau menikah katakan keyakinan agama mau diislamkan karena terpaksa, itu bagaimana? Terpaksa nikah tadi. Ya harus untuk masuk muslim, supaya bisa menikah. Nah, itu karena masuk Islamnya terpaksa. Ya memang harus masuk Islam dulu. Kalau enggak masuk Islam enggak diterima. Walaupun terpaksa tetap dicatat Islam. Kecuali kalau nanti setelah itu ia kembali lagi ke ajaran yang sebelumnya, agama yang sebelumnya, berarti ia murtad, menyatakan murtadnya dari Islam. Memang syaratnya harus Islam dulu. Sekarang ini untuk apa? Supaya agama ini, karena alasan toleransi, agamanya dikacau. Bahkan orang-orang selain Islam itu mengatakan, diceritani konco-konco itu, agama, kamu beragama ini harus membawa seekor kambing. Artinya apa? Orang Nasrani, mengapunten, orang selain Islam itu kalau belum bisa gandeng orang Islam kawin, berarti belum sempurna. Maka tujuan mereka untuk merusak itu. Para ulama itu tidak membolehkan. Kita juga harus hati-hati. Pernah ya mungkin panjenengan juga mendengar ceritanya Ustaz Samsudin itu di Amanat dulu kajian. Ada orang Nasrani, orang masuk Islam, orang masuk Islam, kawin, wis paye tuwa dadakno murtad, wis bojo-bojoan desa Islam, wis punya anak, wis sepuh, akhirnya yang laki-laki ini murtad, akhirnya ya pisah. Tapi pisahnya itu satu rumah cuma diseket ngoten mawon. Disidak sing kono ngene sing lanang, sing mriki ngene sing wedok. Wis terserah sampe saiki nduk pinggir kono. Tapi aku gak ana nang ngene sampean, mergo sampean wis murtad. Jadi pisah orang lain sekarang. Akhirnya loro suwe gak ono sing ngrangkul. Waduh jegal jengkil gak ono sing ngrangkul. Ya sing wedok mboten purun. Soalnya sudah bisa, sudah menjadi orang lain. Kenapa? Karena keluar dari Islam. Wis gak harus ngeramu. Akhirnya balik Islam maneh. Yo dinikahno maneh. Akhirnya iso gugur maneh. Jadi tidak boleh ya. Kita juga harus hati-hati menjaga keturunan. Minta kepada Allah supaya dijaga keimanan kita ini. Islam KTP. Islam KTP. Kata Islam KTP gak diterima Islami, tapi mangke kalau meninggal digoreng sih, digoreng atau dilondri do tropot dhisik. Lah nopo aku Islam gak gelem menunaikan agama Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang yang beriman, kalau sudah mengucap syahadat, ya syarat-syarat rukunnya ditunaikan. Wis gak usah ngel-ngel, pokoknya sampean sholat ambek poso Ramadan, sampean coba mlebu surga. Masih gak melok ngaji ngene gak kok rungokno rumah. Sampai ada keterangan Rasulullah mengajarkan, kalau orang sudah gak sempat ngaji,
gak sempat ngaji, sebagai sholat fardu niku mau dijogo. Qobliyah ba'diyah mboten. Arafah tarwiyah mboten. Asyura mboten wis mboten poso sunat liyane. Ramadan ambek 5 waktu sehari semalam gak pedot. Mlebu surga. Terus nek gak sempat ngaji, maka perhatikanlah orang ada meninggal dunia. Monggo nopo. Ya ana wong mati, kafa bil mauti wahid. Cukup bagi kalian orang yang meninggal itu sebagai pelajaran. Wahid, pelajaran. Wis gak usah nang guru sop-sop. Gak usah nang guru nang profesor iku sampean delok. Sampeyan ketika lahir gak nggawa apa-apa. Sing lanang ya nggawa gandul situ. Sing wedok nggawa gunung kembar tapi durung ketok. Wis gawanane ya niku tok. Mari ngono wis gedhe iso kerja, iso napa golek napa macam-macam diaku iki wek, iki wek, iki wek. Wis oleh akeh akhire mati ya ditinggal ya. Tekone nang donya gak nggawa apa-apa, mulai nang akhirat yo gak nggawa apa. Sing digawa napa amal saleh. Lah gak gelem amal saleh niku napa terusan? Kali. Ada seorang ketika itu Rasulullah mengumumkan untuk jihad fisabilillah perang. Ya Rasulullah, kalau kepengin perang jihad. Ya, diterima baiat salaman. Tapi kalau gak gelem zakat, gak gelem zakat sampai gak gelem perang. Soalnya napa? Lek perang niku kula wedi mati, nek zakat kula wedi eman duwe ditomoni. Akhirnya langsung ditarik tangan Rasulullah. Terus aku gak gelem zakat, gak gelem jihad, kate mlebu surga ambek napa? Goreng sing ditrokok, di laundry, tas, di laundry, di tas, bareng ngono dicemplungno nduk banyu. Nahrul hayat teman. Jadi ini kita harus hati-hati, harus tetap berdoa, mendoakan anak turun kita ini harus anak yang soleh. Solihah, minta kepada Allah. Idza ataitumuhunna ujurahun. Jadi ketika sudah memberi mahar mas kawinnya, boleh nikah. Muhsinin, dan ketika menikahi wanita-wanita tersebut muhsinin untuk berbuat kebaikan. Ghairu musafin, dan tidak mau lihat mencelakai. Wala muttakhidhi akhdan, dan tidak menjadikan wanita itu sebagai piaraan. Piaraan itu apa? Ketika istri yang sayang benar ini datang bulan, akhirnya pergi ke istri yang lain. Jadi simpanan, istri simpanan. Diserep, nek bojone mau nganggur, namanya bojo situ bojo situ mau nganggur pisan golek liyane. Jadi dia muter kalau jadi tidak boleh, harus niat sungguh-sungguh menjalankan syariat Islam. Karena pernikahan itu memang syariat Islam yang utama. Semua nabi-nabi kawin. Terus gak ada terus nih. Gak harus dilaksana ya. Jadi doang ya. Jadi syariat Islam harus kawin. Sing durung-durung mawon, paling cepet-cepet. Wa may yakfur, dan siapa yang ingkar bil imani, apa? Wa may yakfur bil imani, setelah dia beriman, mengingkari ayat-ayat apa? Keterangan yang di atas tadi, faqad, maka sungguh habita amaluhu, gugur semua amal perbuatan, pahalanya mboten enten. Sedekah sosialnya enggak ada pahalanya sama sekali. Habita amaluhu wa huwa fil akhirati, dan mereka dan dia fil akhirati, di akhirat nanti, minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Jadi setelah Allah menerangkan tentang yang diharamkan, makanan-makanan yang diharamkan, lalu Allah menerangkan tentang makanan-makanan yang halal bagi orang yang beriman.
Lalu pada ayat yang ke-6 Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, jika kalian mau mendirikan salat, fagsilu wujuhakum. Jadi perhatikan kalimatnya fagsilu. Fagsilu itu basuhlah wajah kalian. Jadi artinya basuh itu nggih banyu. Dibelakang ngeten diratakan. Ini setelah. Jadi kalau fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai siku-siku. Wamsahu biruusikum. Nah, sampai di sini wamsahu, masaha, mengusap. Jadi mboten banyu terus dibiorno ten ngene siram, mboten, teles kabeh. Namanya mengusap nggih, pokoknya teles ditaruh nggih, taruh belakang gini, lalu dikembalikan ke depan, lalu terus. Nah, ini ada yang mengatakan langsung ke telinga sudah. Telinga ada sendiri. Kalau di kitab Bulughul Maram ada mengambil air sendiri untuk telinganya, mengusap telinganya. Ada yang mengatakan langsung gandeng dengan kepala, ada yang dengan telinga itu ngambil air sendiri. Jadi 3 kali. Kalau depannya nggih sekali. Ini depan langsung diusapkan. Sudah selesai. Ada yang 1 kali, 3 kali merata. Kalau kepingin ya 3 kali tidak apa-apa. Cuman ini tidak boleh sakbior, namanya masak. Kalau fagsilu, nah itu membasuh pakai air mengalir. Masaha 3 kali. Biruusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan ini juga membasuh sampai pada ka'bain, 2 mata kakinya tadi. Kalau di sini wa arjulikum, perhatikan di kalimatnya ini. Kalau di sini wa arjulikum, maka maktubnya ke wamsahu, masah, mengusap. Karena ini matuknya ini wa arjulakum, maka sebagai maf'ul fagsilu, ikut kalimat yang di depan tadi, meloncat. Jadi kalau di sini kan urutannya wamsahu biruusikum, basuh atau mengusap kepala, wa arjulakum. Wa arjulakum ini sekiranya wa arjulikum dibaca wa arjulikum, beda makna. Artinya bukan membasuh tapi malah mengusap. Karena ini wa arjulakum, ini matuknya kembali ke yang di depan tadi, wa fagsilu, membasuh. Fagsilu kan fi'il amr perintah. Basuhlah, berarti di sini maktub, artinya maf'ul. Jadi kembali situ, paham nggih? Harokannya ini beda. Kalau dibaca wa arjulikum, lamnya itu pakai li, itu berarti nanti membasuh, mengusap, bukan membasuh lagi. Karena ini wa arjulakum, ini masih bergandeng dengan fagsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Jadi urutannya ngoten. Saking dalam bentuk wudhu urutannya terakhir. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan sekiranya kalian itu sedang junub, fattoharu, maka sucikanlah. Bersuci dari hadas yang besar. Hadas yang besar. Dicuci dulu, baru setelah itu mandi besar. Dahulukan yang kanan dicuci, tangan dicuci, terus anggota kemaluan dicuci, lalu mengguyur badan ini dari arah kanan dulu, lalu setelah itu sebelah kiri. Jadi sunnah-sunnah Rasul yang kecil itu kalau diperhatikan pahalanya juga besar. Sampai betul apa-apa.
Pertama ngelih keran, dijebuk dhisik, keran mancur, di gosok-gosok tangan cuci, lalu kanan kiri guyur, kerannya dimpakno ngoten. Diratakan, atau kalau tidak beli cibuk, sunahnya setelah itu bebas. Masa cibuk kanan dulu terus baru sebelah kiri. Nah setelah itu kan bebas. Awalnya niku mawon, awalnya niku. Wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum mardo, dan sekiranya kalian itu sakit. Au ala safarin, atau bepergian. Au jaa ahadum minkum, atau ketika setelah datang jaa minkum au ala safarin. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, dari buang air belakang, buang air besar. Aula mastumun nisa, ini juga banyak perbedaan lamasan. Lamasa itu, lamas sakum. Di sini maknanya lamasa itu menjimak. Ya. Falam tajidu ma'an, maka kamu tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka bertayamumlah sha'idan thayyiban, dengan debu yang suci. Caranya gimana? Famsahu biwujuhikum, basolah kembali famsahu, artinya masa niku mau dicelupno ngene debu tempel tembok sekiranya gak nanti dilapi kan enten debu nih. Tembok niku famsahu biwujuhikum, basolah kedua tangan ini ke wajah, lalu jempolnya ke telinga, sudah. Ya Allah boleh mari kumpul ke ana banyu wis ngeten iki tok carane. Sange pun sah perintah sange. Perintah sange. Nek gak ana banyu. Ana banyu tapi tuku ya sampe tuku. Aja ditentekno tapi. Terus sing guri gak ono. Kalau masak tadi masuk kepala sampai ke belakang, nah itu menurut para ulama madzhab Syafi'i di ngeten pun sah memang. Sah karena afdol beda. Kalau afdolnya ya seperti hadis ke belakang, tarik ke depan dulu, lalu ke telinga. Lalu kono mriki tok bathuk bisa, kudu bisa. Karena sebagian mengusap. Kalau ingin afdol nih kayak niku carane. Aja kelompok-kelompok banyune kok telesan. Kemudian lek kopiah ireng kados jenengan ngoten. Nek promo kopiah cepet kuning. Nggih, rebus kena banyu niku amun teles. Jadi ini keutamaan orang yang ini banyak hadis-hadis menyebutkan keutamaan tentang wudu-wudu. Jangan nangis sakit wudu nomor tadi dibaca. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Lalu ngambil lagi tanah dibasuh ke yang kanan ini dan ke belakang sampai ke depan. Satu kali mawon punang kakek. Ojo bolong-bolong. Kayak Umar niku bolong-bolong. Ketika perintah jenabat adem-adem, kalau banyu akhirnya nopo? Bolong-bolong kayak ayam lek dapat dibedi ngoten niku. Bukan gitu caranya, memang belum tahu. Jadi Allah itu wa aijakum ma yuridullahu, tidaklah Allah itu menginginkan liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak akan menjadikan kalian itu keberatan dalam beramal. Walaki yuridu, akan tetapi dia Allah menghendaki liyutahhirakum, untuk mensucikan diri kalian, waliyutimma ni'matahu, dan akan menyempurnakan nikmatnya alaikum atas kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian itu bisa bersyukur kepada Allah atas karunia itu. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Makanya para sahabat Rasul itu sampai Rasul sabda, jangan sampai kamu mencela para sahabat. Tidak boleh. Kenapa? Karena para sahabat Rasulullah itu seperti bintang di langit, mutiara. Siapa saja di antara mereka yang kamu ikuti, itu
itu akan mendapat hidayah. Mergo napa? Nggih tahu sejarah caranya dari perilaku para sahabat yang kok tayamum kalau jenabat kalau banyu terus akhirnya bulu-bulu turun ayat seperti ini cara tayamum. Mereka pelaku sejarah dari kejadian yang nggak tahu akhirnya turun ayat. Tidak boleh. Sampai Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang bertanya, ya Syekh, panjenengan kan utama, ilmunya tinggi sekali. Panjenengan itu lebih utama atau para sahabat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Langsung dia menang, terdiam sejenak, mikir. Kamu tahu? Lalu dijawab. Terumpanya sandali sahabat Rasulullah yang paling rendah derajatnya. Artinya apa? Sahabat yang paling rendah, yang paling gak terkenal seperti Abu Bakar, Umar dan lainnya yang paling rendah, sandalnya saja itu lebih baik daripada sandal sahabat. Apalagi amal gak mungkin. Karena itu kita jangan sampai menghina para sahabat Rasulullah. Terus doakan, mohon petunjuk seperti mereka. An Sulaiman bin Buraidah, dari Sulaiman bin Buraidah, an abihi, dari bapaknya, qala, yang mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli shalat. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu wudu ketika mau melaksanakan sholat. Falamma kana yaumul fath, maka tatkala terjadi yaumul fath, terbukanya kota Mekah, tawaddu wa masaha ala khafihi. Jadi wudu membasuh khuf niku nggih kaya sepatu ngoten niku, sepatu sandal itu dibasuh atasnya. Kalau di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan, ini perkataan Ali bin Abi Thalib, andaikan agama itu sesuai dengan akal pikiran, ya tentu yang kita kerjakan ini nggak cocok. Sepatu sandal itu nggak boleh dilepas. Nih, kalau bepergian, misalkan dengan sepatuan pergi keluar kota atau daerah yang jauh, itu nggak dilepas, nggak apa-apa kalau suci pipis berak nggak usah dilepas. Lek wudu caranya yang jadi usap dukure, bukan bawahnya. Kalau menurut akal sing diusapkan di sore kotor kan. Nah itu enggak. Ya sudah, usapkan atas dukure ini loh, ini tali ini. Nah, caranya gimana? Caranya ketika mau pakai wudu dulu suci, baru sepatu lagi. Harus suci dulu. Nah setelah itu kalau batal, musabnya tinggal mengusap yang bagian atas dari sepatu boot, bukan yang bawahnya. Lah misalkan menginjak kotoran binatang, yang diusuk-usuk nomene tanah, itu pun suci. Karena tanah itu adalah turbatun, itu mensucikan najis. Baik kucing golek. Lah niku wae, gak karuan. Ya. Tetap mari dulu kalau misalkan sholat dengan itu, ya dia osok-osok nunduk lemah, tidak bisa nunduk pakai sholat. Jadi demikian pelajaran yang besar sekali, mengajarkan sampai wudhu diajarkan. Ini syariat Islam, ini syariat Islam. Cara berwudhu. Amir bil Ansari, dari Hadatsana Sufyan an Amr bil Amir Ansari, sami'tu Anas. Jadi Amir ini mengatakan sami'tu Anas bin Malik, aku mendengar Anas bin Malik yang pun mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo inda kulli sholati.
Jadi Rasulullah itu selalu berwudu setiap kali mau melaksanakan sholat. Qala qultu wa antum kaifa kuntum tasna'u? Bagaimana kamu berbuat? Qala kana musolli as-salawatu kullaha bi wudu'i wahidin walam tuhaddis. Ada yang mengatakan sedemikian. Jadi wudunya satu wudu setiap sholat. An Ibnu Umar qala, dari Ibnu Umar qala yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddo ala dhuhri, siapa yang wudu ketika sudah suci, masih suci. Kayak ngeten iki misalkan habis maghrib ngaji sampai isya belum batal. Kutiba lahu asra hasanat, lalu untuk dicatat 10 hasanat. Jadi durung batal kok wayahe salat wudu maneh dicatat 10 hasanat. Lamun gak wudu nih mboten apa-apa gak batal. Tapi andaikan wudu ya bagus. Dicatat 10 hasanah. Ini keuntungannya. Gantung ini kan tidak batal. Batal baru wudu. Ini yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Akan tetangga kita yang meninggal, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampunkan oleh Allah, semua amal kebaikan oleh Allah. Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'anhu wa'akim nusulahu wa wasif maqfalahu wa'asilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqihi minal khotaya kama yunaqasahul amyadu minal danas. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.